Mary Thomas yang lahir di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 17 Februari 1896 adalah seorang dokter wanita Indonesia pertama. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya memiliki karir di militer sehingga keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapat pengalaman sekolah di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Pada mulanya Stovia tidak menerima wanita sebagai mahasiswa, tetapi kebijakan tersebut berubah sebagian besar karena usaha Aletta Jacobs, dokter wanita pertama di Belanda. Ketika Jacobs mengunjungi Hindia Belanda pada tahun 1911, dia mendesak masalah ini kepada Gubernur Jenderal A.W.F. Friedenburg. Setelah kemudian wanita diizinkan untuk mendaftar ke Stovia, terdapat sebuah kendala baru yaitu mereka tidak bisa dipekerjakan oleh layanan kesehatan sipil dan karenanya mereka harus membayar studi mereka sendiri di Stovia. Untuk mengatasi masalah ini, saudara perempuan Aletta yaitu Charlotte Jacobs, wanita pertama yang memperoleh gelar dalam bidang farmakologi di Belanda, membantu mendirikan sebuah yayasan untuk mengumpulkan dana bagi siswa perempuan yang belajar Stovia. Yayasan ini didirikan pada 1 September 1912 dengan bantuan Mary van Zegelen dan Elizabeth van Deventer. Yayasan yang mereka bentuk bernama Perkumpulan untuk membentuk dana studi untuk pendidikan dokter Hindia wanita, Sofia. Mary mulai belajar di Stovia pada bulan September 1912 dan ia didukung oleh Yayasan Sofia. Pada saat pendaftarannya, Mary adalah satu-satunya siswa perempuan di antara sekitar 200 siswa laki-laki. Hanya 2 tahun kemudian barulah sekolahnya menerima siswa perempuan kedua yang bernama Ena Waro yang juga berasal dari daerah Minahasa. Mary Thomas menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan ia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia. Dia kemudian menjadi spesialis bidang obstetri dan ginekologi dan jadi dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang ini. Dia kemudian memulai prakteknya di Rumah Sakit Utama di Batavia yang sekarang adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Dia kemudian bekerja di Medan, Manado, dan kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicholas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Dia adalah salah satu dokter pertama di Indonesia yang memakai alat pengaturan kelahiran. Pada 16 Maret 1929 Mary menikah dengan Muhammad Yusuf, seorang dokter asal Solok yang juga sama-sama kuliah di Stovia. Mereka kemudian pindah ke Padang di Sumatera Barat. Di Padang, Mary mengambil jabatan di layanan kesehatan masyarakat. Mereka kembali ke Batavia setelah beberapa tahun di Padang. Di Batavia, Mary terlibat dengan Partai Persatuan Minahasa, yang di dalamnya Sam Ratulangi juga menjadi anggota. Kemudian Mary dan suaminya kembali ke Sumatera Barat, kali ini menetap di Bukit Tinggi. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi, yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Dia meninggal di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 10 Oktober 1966 pada umur 70 tahun.